الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan subuh hari ini yang akan mengisi ceramah subuh adalah Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Badaruddin Basir. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan para guru-guru kami yang hadir pada subuh hari ini, hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini Allah memberikan nikmat yang sangat besar buat kita semua, berupa hidayah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu perbanyak salawat, semoga insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini tema yang saya ingin sampaikan adalah karung kehidupan. Saya ingin mengawali ceramah subuh ini dengan sebuah kisah inspirasi buat kita semua. Dengan kisah ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Jadi ceritanya begini, ada seorang raja. Raja ini punya 3 orang menteri. Suatu hari sang raja memanggil ketiga menterinya ke istana. Begitu sampai di istana, sang raja berkata, "Saudara menteri, kalian tahu kenapa saya panggil ke istana?" "Tidak, Tuan Raja," kata sang menteri. Kata raja, "Dengarkan baik-baik saudara menteri. Kalian saya panggil ke istana karena saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugas kalian," kata sang raja, "adalah saya akan berikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung." Tentu kita paham semua karung ya. Kalau di sini biasanya diisi beras. "Saya akan berikan kepada kalian masing-masing 1 buah karung, dan tugas kalian adalah saya persilahkan saudara menteri untuk mengisi karung-karung kalian dengan kurma yang paling bagus." Berarti kalau di Arab disuruh isi kurma. "Dan waktu kalian 3 hari mulai dari hari ini." Kata para menteri, "Baik Tuan Raja, kami akan kerjakan." Maka bubarlah pertemuan itu. Ketiga menteri ini kembali ke rumahnya masing-masing. Pada keesokan harinya, hari kedua, menteri yang pertama datang ke kebun kurmanya. Biasanya kalau lagi umroh atau haji, salah satu favorit kita kalau lagi city tour di Madinah, kebun kurma. Karena semua bebas dicoba, gratis, kecuali dibawa keluar harus dibayar. Maka menteri yang pertama ini datang ke kebun kurmanya, dilihat kurmanya penuh dengan buah yang siap dipetik. Maka dia pun memetik kurma yang paling bagus, dia isi karungnya penuh dengan kurma. Jadi penuh memang dia karunna.
Menteri yang kedua juga datang ke kebun kurmanya. Begitu sampai di kebun kurma, dia lihat kurmanya penuh dengan buah yang siap dipetik. Tapi menteri yang kedua ini makalasi. Dia pikir, raja tidak mungkin akan periksa isi karung ini. Lebih baik saya isi setengahnya kurma dan setengahnya daun kurma. Jadi makalasi. Rupanya dulu ada menteri kalas ya. Sekarang tidak tahu nih. Menteri yang ketiga juga datang ke kebun kurmanya. Dilihat kurmanya berbuah dan sudah siap dipetik. Tapi menteri yang ketiga rupanya lebih pakalasinah, lebih kalasi lagi. Dia pikir juga, raja tidak akan mungkin memeriksa karung ini. Lebih baik saya isi semuanya dengan daun dan ranting kurma. Jadi menteri yang ketiga sama sekali tidak ada kurma dalam karungnya. Hari ketiga mereka datang ke istana dengan karungnya masing-masing. Raja berkata, saudara menteri, kalian sudah kerjakan perintah saya? Sudah Tuan Raja, kami sudah bawa masing-masing karung kami. Kata raja, maaf saudara menteri, saya ini raja sibuk, saya tidak punya waktu untuk memeriksa apa isi karung kalian. Menteri kedua dan ketiga senyum, apa ku bilang, pasti tidak naperiksa ji raja. Tapi kemudian raja melanjutkan, dengarkan baik-baik saudara menteri, saya punya keputusan penting buat kalian bertiga. Pertama, kalian bertiga saya pecat. Namanya raja punya hak otoritas. Kalian bertiga saya pecat. Bukan hanya saya pecat, kalian bertiga saya akan masukkan ke dalam penjara selama 1 bulan. Dan selama dalam penjara, kalian tidak akan diberikan jatah makanan. Maka kata raja, saya persilahkan saudara menteri, silahkan bawa masing-masing karung kalian ke dalam penjara, karena itu menjadi bekal kalian selama di penjara. Siapa yang untung Bapak Ibu? Menteri yang pertama, alhamdulillah, untung saya isi karung saya penuh dengan kurma cukup buat sebulan. Menteri yang kedua, baru dia pukul kepalanya, aduh kenapa saya mau tipu raja, ini kan tidak cukup buat sebulan. Paling setengah bulan sudah habis. Dan benar, setengah bulan kemudian habis karena tidak dapat jatah makanan, dia meninggal setengah bulan kemudian. Menteri yang ketiga, apa isi karungnya? Dek gaga, hanya daun dan ranting kurma. Dia hanya bertahan 1 atau 2 hari dalam penjara. Apa yang saya ingin sampaikan dari cerita ini, bahwa ini adalah sebuah cerita ilustrasi tentang gambaran kehidupan. Bahwasanya ternyata dalam hidup ini Allah memberikan kepada kita semua masing-masing sebuah karung, namanya karung kehidupan. Saya ulangi, Allah berikan kepada kita masing-masing sebuah karung kehidupan. Untuk apa kita karung kehidupan itu? Untuk kita isi dengan iman dan amal saleh. Kenapa kita puasa? Kenapa kita zakat? Kenapa kita haji dan seterusnya? Karena itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengisi karung-karung kehidupan yang Allah berikan. Kenapa? Karena suatu saat kita akan dipecat dari dunia. Bukankah ketika Allah kirim malaikat maut untuk mencabut rohnya kita, pada saat itu kita akan dipecat dari dunia, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam sebuah penjara, namanya penjara alam barzah. Dan alangkah celakanya kalau kita sama dengan menteri yang kedua dan ketiga yang tidak mengisi karung kehidupan ini dengan iman dan amal saleh, maka pada saat itu yang ada adalah penyesalan. Makanya nanti ada orang mungkin berkata begini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan illa muqinun. Saya sudah, ya Allah, ya Rabb, saya sudah dengarkan ya Allah. Rabbana absarna, saya sudah lihat ya Allah, wa sami'na, saya sudah dengarkan ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan saya ke dunia. Mau mak kodong beramal saleh, inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Apa pi? Kalau sudah di akhirat baru minta ke dunia, tidak ada gunanya. Maka Allah berikan kehidupan ini, karung kehidupan ini untuk kita isi. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini kesempatan kepada kita semua bagaimana mengisi karung-karung kehidupan kita dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dan ada hal yang kita ingin raih pada saat Ramadan ini, kita ingin meraih sebuah hadiah yang sangat besar, yaitu meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini menjadi hal yang penting dalam menjalankan ibadah puasa jamaah sekalian. Dia menjadi sebuah tujuan daripada pelaksanaan kita menjalankan ibadah puasa. Hadiah yang sangat besar. Kenapa takwa ini sangat penting? Karena bisa menjadi solusi terhadap terhadap seluruh problematika yang kita hadapi. Coba perhatikan apa firman Allah. May yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar masalahnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Kita lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau penduduk sebuah negeri, siapa yang dimaksudkan di sini? Ya kita semua, terlepas dari apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Seorang mubalik, seorang kiai, seorang ulama, seorang guru, seorang dosen, penegak keadilan, jaksa, hakim, polisi, dari struktur pemerintahan mulai dari RT sampai presiden. Kalau semua beriman dan bertakwa kepada Allah, coba perhatikan janjinya Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka sungguh kata Allah, kami akan turunkan berkah dari langit dan dikeluarkan dari perut bumi. Janjinya Allah. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka mendustakan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa atas apa yang mereka kerjakan. Ini kan kita lagi banyak masalah jemaah sekalian. Kita banyak menghadapi banyak bencana yang datang silih berganti. Rasa-rasanya, ya Allah, dalam 1 tahun terakhir ini, jeda bencana itu tidak terlalu jauh ya. Mulai dari pesawat jatuh, terakhir kemarin yang paling menyedihkan buat kita adalah tenggelamnya Nanggala 402. Dan sampai sekarang ini masih ada insiden kecil berupa gempa-gempa kecil. Saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya yang namanya bencana dengan keberkahan, ini yang saya pikirkan, bencana dengan keberkahan tidak mungkin akan datang beriringan secara bersamaan. Jadi ketika Allah berikan keberkahan, turunkan keberkahan, maka boleh jadi Allah cabut itu bencana. Tapi ketika bencana itu yang sering muncul, boleh jadi yang justru dicabut oleh Allah adalah keberkahan. Iya. Itulah sebabnya takwa ini menjadi penting buat kita, dan ini bisa menjadi isi daripada karung-karung kehidupan kita. Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Takwa itu 4 kriterianya. Pertama adalah al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah. Tentu saja ketika rasa al-khauf ini, ketika rasa takut ini ditujukan kepada Allah, maka konsekuensinya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itu konsekuensinya. Jadi nereko engkau maka damatau kalau ri pangala taala naiki dek nalaksanakan perintah Allah taala dek nama sempaja dek na puasa, maka sungguh dia tidak takut kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan saya takut kepada Allah, tapi ternyata apa yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Zina dikerjakan, minum diharamkan Allah dikerjakan, judi dikerjakan, korupsi dikerjakan, maka sungguh ini adalah sebuah bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi daripada al-khauf, rasa takut adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan at-tanzil yang diturunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Salah satu kemuliaan Ramadan ini, Masya Allah, Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan saya ingin sampaikan bahwa ketika kita ingin meraih kemuliaan, maka raihlah kemuliaan itu dengan Al-Quran. Karena siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti Allah muliakan. Al-Quran itu turun dari Allah yang maha mulia. Ketika Al-Quran itu turun melalui malaikat, maka malaikat itu Allah muliakan, yaitu malaikat Jibril, menjadi penghulunya seluruh malaikat. Ketika Al-Quran itu turun pada sebuah malam, maka Allah muliakan malam itu, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam ibadah kepada Allah sama dengan, ya, nilainya lebih daripada 1000 bulan. Siapa di antara kita yang sudah 1000 bulan umurnya? Kalau miladi 83 tahun 4 bulan. Siapa di antara kita 83 tahun 4 bulan? Siapa di antara ibu-ibu sudah 80-an? Saya lihat ibu-ibu belum ada 80-an di sini. Saya lihat dari jauh mungkin rata-rata yang di belakang umurnya ini 20-an.
Ini kalau tidak salah, saya kebetulan lihat dari balik hijab. Coba bayangkan satu malam kita 1000 bulan. Jadi ketika Al-Quran itu turun pada sebuah malam, Allah muliakan malam itu. Ketika Al-Quran itu turun kepada seorang hamba, kepada manusia, Allah muliakan manusia itu. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran itu turun pada sebuah tempat, maka Allah muliakan tempat itu. Itulah Mekah dan Madinah. Maka tidaklah seseorang yang berhubungan dengan Al-Quran kecuali pasti Allah muliakan. Bagaimana berhubungan dengan Al-Quran? Kita jadikan Quran sebagai hudan, sebagai pedoman hidup, petunjuk. Bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Pertama, Quran itu harus selalu dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. Ini semua isi karung-karung kehidupan ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. La aqulu, saya tidak bilang, kata Nabi, alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, saya mengatakan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi kalau alif lam mim kita baca 3 hurufnya kali 10 sudah Allah siapkan 30 kebaikan. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah 19 hurufnya kali 10. Baca suratul Fatihah 113 hurufnya, baca Al-Qur'an keseluruhan. Ada yang ulama kita menghitung 1.027.000 kali 10. Coba bayangkan. Baca Quran ini Masya Allah luar biasa. Ini amalan yang ringan tapi bisa mendatangkan. Kan ada amalan begini, ada amalan yang balasannya luar biasa tapi berat. Contoh haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratan lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain adalah kafarah, penebus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Besar balasannya di hadapan Allah. Tapi haji dan umrah pertama membutuhkan waktu. Jadi apalagi sekarang ini kan susah haji ya. Sudah dari 2019 kita gak bisa haji. Ini 2021 ini 2020 ya, mulai 2020, 2021 ini belum ada kabar. Memang besar. Apalagi sekarang masa pandemi susah. Karena dia butuh tempat, butuh waktu. Jadi kalau mau pergi haji sekarang ya pasti tertunda lah. Kita di travel di penyelenggara haji ONH Plus kemarin kita janjikan 5 tahun, ini nggak bisa lagi. Tahun. Kalau yang reguler ya nggak tahu, mungkin 30-40 tahun. Balasannya besar tapi susah. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, ada amalan sederhana, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu khusus, tapi ternyata pahalanya besar. Itulah baca Quran. Kan tidak butuh waktu khusus, tidak butuh waktu yang lama. Coba alif lam mim. Alif lam mim kita baca tidak sampai 1 menit 30 Allah siapkan. Bismillah ki luar biasa, tidak sampai 1 menit. Allahu Akbar. Amalan sederhana tapi ternyata luar biasa. Yang kedua yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran ini adalah bagaimana belajar Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemuliaan bagi mereka yang mau belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Sikap kita terhadap Al-Quran adalah apapun yang menjadi perintah Allah dalam Quran, kerjakan sekalipun tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Apapun yang menjadi larangan Allah dalam Quran, tinggalkan sekalipun itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Jadi dalam hal ketaatan kepada Allah, maka jangan pendekatan akal dulu yang didahulukan, tapi pendekatan iman.
Karena kadang-kadang ada perintah yang tidak sesuai dengan akal kita. Kerjakan dulu, nanti Allah berikan hikmah di balik perintah itu. Sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, coba perhatikan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk menyembelih putranya, ketika dia sebelum punya anak, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Allah, ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Allah berikan anak yang saleh. Kemudian Allah perintahkan kepada dia untuk menyembelih putranya. Saya bertanya, dari sudut pandang manapun akal tidak akan mampu menerima ketika seorang ayah disuruh untuk menyembelih putranya. Mau lihat dari sisi mana? Tidak ada, tidak masuk akal. Tapi karena ini perintah Allah, maka harus dikerjakan. Dikerjakan. Ketika disampaikan kepada anaknya, perhatikan, anaknya juga tidak pakai akal, tapi pendekatan iman. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kerjakan. Kerjakan. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Pertanyaan saya, dari sudut manapun tidak masuk akal ini perintah. Tapi karena ini perintah, maka itu mesti dikerjakan. Jadi dalam hal perintah jangan pakai logika dulu. Nanti cari hikmahnya kalau sudah kita kerjakan. Nanti Allah yang berikan hikmah kepada kita di balik dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sami'na wa ata'na. Kerjakan apa yang menjadi perintah Al-Qur'an sekalipun tidak sesuai dengan akal kita. Tinggalkan apa yang menjadi larangan Al-Qur'an meskipun itu menyenangkan bagi hawa nafsu kita. Yang kedua, ini bisa menjadi isi karung kehidupan kita. Yang ketiga adalah wal isti'dadi liyaumir rahil. Mereka yang mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil. Ar-rahil itu maksudnya peralihan. Peralihan dari dunia menuju akhirat. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah adalah seorang yang visioner. Bukan hanya untuk dunia, tapi jauh menembus dimensi kehidupan akhirat. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, pertimbangannya adalah pertimbangan akhirat. Seorang pedagang yang mau kaya, pertimbangannya mesti akhirat. Sebab kalau tidak, maka dia akan menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan, mengatakan barang ini barang baik, padahal barang buruk. Seorang yang ingin meraih sebuah jabatan, kepemimpinan, maka yang harus jadi pertimbangan adalah pertimbangan akhirat. Sebab kenapa? Kalau tidak, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan itu. Di kalangan umat, menebarkan fitnah ke sana kemari, yang penting meraih jabatan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, hendaknya yang menjadi pertimbangan adalah pertimbangan akhirat. Hidup ini kata Nabi baina sittina wa sab'in, 60-70 tahun, ada lebih dari itu, Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa menjadi isi karung kehidupan kita adalah warridha bil qalili. Ridha dengan apa yang sedikit, selalu mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah uji kita dengan masih ada pandemi, tapi kalau kita berbicara tentang nikmat, jauh lebih besar nikmatnya Allah ketimbang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ujian. Allah beri nikmat kepada kita, dan nikmat yang paling besar yang Allah hidayahkan adalah hidayah iman. Ini yang harus dipelihara. Tadi guru kita membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam Islam. Istiqamah dalam keimanan kepada Allah, karena Allah tidak berikan kepada semua hamba-hambanya. Perhatikan, banyak keluarga para nabi tidak mendapatkan hidayah ini. Nabi Ibrahim, sang Khalilullah, ayahnya namanya Asar, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana Nabi Nuh, seorang nabi, anaknya Kan'an, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana Nabi Lut, seorang nabi, tidak mendapatkan, istrinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman namanya Abu Talib yang begitu mencintai beliau, membela beliau sampai detik-detik kematiannya, tapi sampai detik kematiannya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, walakinnallaha yahdi man yasha, tapi Allah beri hidayah kepada dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dia Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah itu. Maka nikmat yang sangat besar Allah berikan adalah hidayah. Maka tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Istiqamah dalam keislaman. Mereka yang istiqamah itu luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah,
tentu dengan konsekuensinya. Sumastaqamu, kemudian dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Wa abshiru, berikan kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan. Syukuri apa yang Allah berikan. Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Jadi kalau ada doa-doa kita belum dikabulkan Allah, pahamilah bahwasanya pengabulan doa itu bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kenapa banyak orang tidak bersyukur kepada Allah? Karena kadang-kadang yang dia pikirkan ketika dia berdoa itu mesti yang datang. Padahal tidak mesti. Apa yang kita minta kepada Allah itu belum tentu kita butuhkan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, pengabulan doa itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Paham itu? Jadi apa yang kita butuh, apa yang menjadi keinginan kita belum tentu kita butuhkan. Maka Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Maka syukuri. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kufur nikmat. Kalau kita memikirkan bahwasanya Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang sempat sampaikan sebagai kesimpulan bahwasanya ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan hidup kepada kita. Allah memberikan sebuah karung, namanya karung kehidupan kepada kita, untuk kita isi dengan iman, amal saleh, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, isi memang penuh karung tak, karena nanti jangan sampai kita menyesal. Seperti bagaimana menteri yang kedua dan ketiga yang menyesal karena tidak mengisi karung kehidupannya. Isilah karung kehidupan kita dengan iman dan amal saleh, termasuk diantaranya adalah takwa. Karena takwa bisa menjadi solusi terhadap seluruh problematika kehidupan yang kita hadapi. Kalau semua bertakwa, aman ini negeri. Semua bertakwa, mulai dari pribadi sampai siapapun kita, apapun profesi kita, kalau bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah turunkan keberkahan. Saya kira ini, terima kasih, mohon maaf kepada para guru-guru saya. Ini saya ketemu sama guru saya Ustadz Kiai Haji Zaid Abdul Somad. Saya kebetulan Pak di PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, bukan PT kanak-kanak ya. Alhamdulillah sudah 15 tahun sama-sama membina teman-teman mu'alaf di sana, mulai dari dibangun kembali, dan beliau guru kami sering saya undang untuk mengisi kajian di PT. Alhamdulillah saya lebih banyak di Masjid Cheng Ho Tanjung Bunga, meskipun masih jadi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.